Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 6 dimulai dari ayat 14 berakhir pada ayat yang ke-29. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi dan sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodeslah telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan.
Horas Marita Sudena. Terpujilah Kristus yang telah memberkati kita selama 1 minggu ini dalam pekerjaan kita, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan tentu ada banyak sukacita yang kita temukan atau dapatkan dari Tuhan, terutama keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita patut bersyukur, layak datang menyembah Dia, mengucapkan terima kasih atas keselamatan yang telah kita terima. Kalau kita baca warta jemaat tadi dan dengar, ada sukacita besar yang juga kita rasakan atas beberapa orang yang ulang tahun 1 minggu ke depan. Ada 18 orang. Ada yang hadir 1, kalau ada bangkit berdiri supaya diucapkan selamat. Ada yang ulang tahun pribadi, tidak ada yang. Tentu ada ulang tahun pernikahan hari ini, Amang Profesor dengan Inang pas hari ini, tanggal 14 Juli. Kami undanglah bangkit berdiri Amang Inang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Ya, selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus berkati menjadi terus keluarga yang harmonis dan sehat selalu. Oh, ada lagi Inang, keluarga yang ulang tahun ya, yang ulang tahun, bukan pernikahan ya. Selamat ulang tahun Inang, panjang umur, sehat selalu. Dan juga kita bersukacita karena baru saja Sinode Am GKPA ke-22 berakhir. Tidak diwartakan, tapi kami baru tiba tadi pagi tengah 6 dari Padang Sidempuan, Amang MT Siregar kemarin malam mungkin tiba. Dan salam hangat dari seluruh peserta sinode kepada seluruh warga jemaat GKPA yang merindukan hasil-hasil Sinode Am ke-22. Ada banyak yang diperbincangkan selain laporan pucuk pimpinan tentu. Ada yang berbincangkan soal pencapaian Renstra GKPA dalam rangka mewujudkan gereja yang unggul melayani. Kita harus mengejar rencana strategis, 27 rencana strategis. Dan ada beberapa yang telah tercapai dan ada banyak hal lagi yang harus kita kejar supaya GKPA unggul. Dalam sinode itu kami punya semangat supaya GKPA ini unggul di hati kita minimal, supaya jadi kata, menjadi pemikiran, dan menjadi aksi. Maka setiap saat kita harus mengundangkan GKPA itu unggul melayani. Jadi kalau saya katakan nanti GKPA, mari jawab unggul melayani. Supaya apa? Ketika kita masuk ke GKPA, kita selalu berpikir kita unggul melayani. Saya coba dulu ya, GKPA. Kurang keras ya, masih belum semangat. Jadi nanti kalau kita jumpa sama GKPA, bilang aja GKPA unggul melayani. Kalau HKBP mengatakan HKBP Nabuluni, sehingga HKBP belum. Sampai sekarang HKBP sudah 6 juta umatnya, 33 distrik, 2.300 orang pendetanya. Wow, keren. Karena setiap kata diucapkan HKBP Nabuluni, GB Bulun HKBP. Kita setadok dengan jolo HKBP GKPA nameneki, GB menekma. Anggota ubah maju, udang beta bain GKPA namenek. Tetapi GKPA unggul melayani. Jadi kita harus unggul melayani supaya GKPA makin berkembang. GKPA sekali naik juga setunggu GKPA. Terima kasih mari Tuhan bisa kita menjadi gereja yang unggul melayani, tidak hanya dalam kata tapi juga dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Jadi selain membahas Renstra juga dibahas bagaimana gereja harus dibaharui melalui tata gereja dan tata laksana. Dan itu masih telah dipergumulkan dan tim akan bekerja semaksimal mungkin untuk bisa melahirkan pembaruan tata gereja GKPA menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Kita terimalah nanti sinode, hasil-hasil sinode dalam surat kesan dari sinode stand, mungkin akan dikirim dalam minggu ini dan dibacakan di tengah-tengah jemaat kita. Dalam minggu yang ke-7 setelah Trinitatis, kita akan mendengar khotbah dengan tema
berani menyuarakan kebenaran. Wah, ini topik yang berat ini. Berani menyuarakan kebenaran. Biasanya orang tidak berani. Biasanya. Tapi kalau orang GKPA semua berani menyuarakan kebenaran. Mengapa orang takut menyuarakan kebenaran? Karena ada konsekuensi. Ada resiko yang diterima. Kalau kita berkata benar, tidak semua orang suka dan senang kepada kita. Biasanya kalau kita berkata benar, orang mengolok-olok kita atau benci kepada kita atau mungkin meninggalkan kita. Maka orang tidak mau berkata benar supaya dia punya banyak teman. Karena orang yang berkata benar biasanya sedikit temannya karena banyak musuhnya. Tapi orang yang tidak mau berkata benar ada banyak temannya tapi sedikit lawannya. Jadi kita mau pilih mana? Maunya GKPA pilih menyuarakan kebenaran, walau harus berteman sedikit. Yang lebih baik sebenarnya berkata benar, menyuarakan kebenaran, temannya banyak. Kalau itu haleluya. Tetapi dalam teks yang kita lihat, Yohanes selalu mengkritik Herodes Antipas yang melakukan kesalahan. Mengapa? Kesalahan apa yang dia lakukan? Dia menceraikan istrinya, lalu mengambil istri saudaranya Herodes Filipus yang bernama Herodias dan menikah dengannya. Lalu Yohanes berkata, itu tidak benar, salah, tidak sesuai dengan hukum Yahudi. Lalu dia menyuarakan kebenaran apa yang terjadi. Yohanes memenjarakan Herodes memenjarakan Yohanes. Kenapa? Mengapa dia memenjarakan atau menyimpan tanda petik ya Yohanes di penjara? Karena Yohanes itu orang baik, orang suci. Menurut Herodes tidak boleh diganggu orang suci, orang baik. Karena istrinya sekarang Herodias ingin membunuh Yohanes karena mengomentari, mengkritik pernikahannya dengan Herodes. Maka supaya Herodias tidak membunuh Yohanes, karena Herodes sangat menjaga orang kudus ini, maka dia simpan atau jaga di penjara. Tetapi dia terjebak, tanda petik terjebak, dalam perayaan ulang tahunnya. Dia menari dengan putrinya Herodias yang bernama Salome. Di Alkitab memang tidak dikatakan dia sampai mabuk. Tapi dalam cerita lain, Herodes Antipas ini ketika menari dengan Salome yang cantik, putrinya Herodias, istri barunya itu, mabuklah dia. Mabuk, lalu dia berkata kepada Salome, apa yang hendak ingin kuberikan kepadamu? Setengah dari kerajaanku ini pun aku mau memberi kepadamu. Artinya apa yang kau minta, ku penuhi. Lalu Salome pergi ke ibunya Herodias berkata, Bu, apa yang mau ku minta sama raja? Singkat jawabannya, kepala Yohanes di pinggan. Lalu dia lari kepada raja dan berkata, hari ini juga atau saat ini juga, sekarang ini juga saya butuh kepala Yohanes di pinggan. Sebenarnya hati Herodes Antipas tidak suka, karena dia sangat menghormati Yohanes, orang suci, orang benar. Tetapi karena dia sudah berjanji harus memenuhi dan di hadapan halayak ramai yang hadir pada pestanya, maka dia menyuruh Algojo ke penjara memenggal kepala Yohanes. Dan Algojo itu memberikan itu kepada Herodes, dan juga Herodes memberikan itu kepada putrinya, lalu putrinya Salome memberikan itu kepada Herodias. Sebenarnya cerita khotbah hari ini kejam, ngeri sekali. Rupanya dalam cerita dahulu sudah ada cerita
bengis, kejam dalam Alkitab. Karena tanda petik istilah sekarang itu perselingkuhan. Herodes Antipas selingkuh dengan Herodias, sehingga dia menceraikan istrinya lalu menikah dengan Herodias. Karena Herodias putri orang Yahudi yang cantik, maka matanya berbinar-binar, lalu dia melanggar norma-norma Yahudi dan norma-norma agama. Di lagu kita orang Batak sekarang sering dan suka menyanyikan orang ketiga. Saya tidak mau menyanyikan itu karena melanggar RPP. Tetapi kita suka kali menyanyikan lagu yang tidak benar, karena sering dinyanyikan jadi benar nanti. Hati-hati, kalau tidak benar lagunya jangan dinyanyikan. Rela doa gabe halekmu katanya. Padahal sudah menikah itu istrinya itu wanita lalu inaktai. Saya tidak hafal lagunya karena memang saya tidak suka menyanyikannya. Tapi kalau saya dengar itu ajaran sesat. Ajaran sesat. Dari nyanyiannya ke hati dan dari hati menjadi tindakan. Jangan mau selingkuh. Ini kan Herodes itu mungkin pertama melihat istri adiknya Filipus itu suka gitu. Suka ya, wah cantik kali kau dek, mulanya begitu kan. Baru tergoda, akhirnya jadi aksi. Aksinya apa? Dia ceraikan istrinya hanya untuk merebut orang ketiga itu. Lalu orang ketiga itu menjadi orang pertama lagi dalam hidupnya. Dan orang pertama dalam hidupnya dia buang jauh-jauh. Hati-hati. Ini perselingkuhan ini sudah dari dulu rupanya. Karena itu mulailah kita menyanyikan yang benar supaya tindakan kita benar. Itu. Jadi kalau kita nyanyikan yang salah, nanti menjadi ke hati, ke pikiran, lalu menjadi tindakan. Nah ini, jadi hati-hatilah. Ini kita melihat cerita ini sangat relevan. Karena apa? Kalau kita tonton media elektronik, kita baca media cetak, atau kita tonton selebriti, suka sekali selingkuh dan cerai. Sehingga angka perceraian di Indonesia meningkat. Angka selingkuh pun meningkat. Apalagi di era sekarang. Kita tidak tahu chat istri dan suaminya, tidak tahu kita. Karena sudah dibloknya, dipakai pattern atau pakai pola, pakai pin. Gak bisa dilihat istri, tidak bisa dilihat suami. Entah siapa yang dia chat, gak tahu kita. Kalau dipegang handphonenya langsung marah-marah. Kalau ditanya mana minta rumusnya, polanya, gak mau dikasih. Bukan kita menuduh selingkuh, tapi kalau tidak mau dikasih berarti kan tidak ada kebenaran di sana. Ada sesuatu yang disembunyikan. Hati-hati. Kalau dimulai tidak mau jujur, nanti langkah-langkahnya semakin jalan sendiri. Ini persoalan. Jangan beri ruang kepada perselingkuhan. Karena selingkuh itu akan membuat malapetaka. Ada orang berkata gini, Pak Pendeta, selingkuh itu selingan keluarga utuh katanya. Ini ajaran sesat lagi. Mudah-mudahan tidak ada di sini itu. Ini bahaya. Selingkuh bahaya, mematikan, menghancurkan. Akibat Herodes selingkuh dengan Herodias, mati Yohanes, dipenggal kepalanya. Jadi jangan main-main dengan selingkuh. Nanti terpenggal kepala orang gara-gara hubungan gelap itu. Terpenjara orang nanti. Hancur orang, hancur keluarga kita, hancur kerajaan gara-gara selingkuh. Ini apa yang hendak kita pelajari dari teks ini. Ada beberapa yang hendak kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, Yohanes berani konfrontasi dengan Herodes.
Yohanes berani konfrontasi dengan Herodes. Herodes itu raja. Herodes Antipas menggantikan Herodes Agung. Herodes Agung itu pada masa Yesus itulah raja yang ditakuti. Lalu menggantikan Herodes Agung ialah Herodes Antipas. Berarti itu orang nomor 1. Kalau istilah sekarang itu kan presiden Indonesia lah ya, yang paling nomor 1. Tapi Yohanes walau dia hamba Tuhan, berani mengkritik penguasa jika penguasa itu salah. Di negara kita sekarang banyak hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja tidak punya suara kenabian lagi jika pemerintah salah melakukan atau memimpin negara. Sekarang kan yang marak, pemerintah menawarkan tambang ke pemimpin-pemimpin agama. Katanya supaya agama itu dulu ikut berjuang memerdekakan Indonesia, maka diberilah peluang kepada pemimpin agama untuk memiliki tambang. Epurus HKBP resmi menolak. Itu saya lihat Epurus yang mempublikasi pernyataannya. PGI menolak. Tapi ada juga yang menerima, ingin menjadi kaya mungkin agama itu. Ini contoh. Masih banyak sebenarnya persoalan negara yang perlu dikritisi oleh para rohaniwan supaya bersuara nabiah, supaya kebenaran ditegakkan. Jangan ketidakbenaran merajalela di negara, di gereja, di masyarakat, dan di keluarga. Jadi Yohanes berani konfrontasi walau dia tahu punya risiko. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes berani menghadapi risiko dan konsekuensi. Memang itu yang membuat kita lemah. Ketika diperhadapkan dengan konsekuensi, diperhadapkan dengan risiko, maka mulut kita bungkam kepada ketidakadilan, bungkam kepada ketidakbenaran, sehingga yang salah kita anggap benar daripada dianggap kita nanti orang lain. Atau nalalain kan, nalalain di bayu itu naritik gitu, ilawania, naik butia, kalau cedia itu nama nasi tong, sehingga takut karena sedikit orang benar yang bersuara, sedikit orang benar yang menyatakan kebenaran. Saya tahu benar tapi tidak mau bersuara benar. Itu yang terjadi di negara kita ini. Ada banyak orang benar yang tahu benar tapi tidak mampu speak up, bersuara. Baik di gereja, baik di masyarakat, baik di negara. Di gereja banyak sekali itu. Sudah tahu, dia lihat keluarga sana melanggar RPP, disiplin gereja, tidak mau dilaporkan ke Sintua supaya dihukum oleh gereja. Majarak senari gereja menjatuhkan hukuman gereja kan. May bawa tu berbagas roha-roha, tu silum. Tuh mak, dung 5 tahun lagi bawa roha dingin. Akhirnya gereja tidak pernah lagi memberlakukan hukum disiplin gereja. Padahal ciri gereja yang benar, pertama beritakan firman, yang kedua lakukan sakramen, dan yang ketiga lakukan disiplin gereja. Ini dijalankan, yang ketiga tidak dijalankan. Gereja tidak memberlakukan disiplin, takut jemaatnya pindah dari GKPA. Ini yang perlu kita lihat. Tapi Yohanes mampu menghadapi risiko dan konsekuensi. Yang ketiga, Yohanes berani menghadapi kematian yang tragis. Walau kalau kita coba berpikir ya, mereka-reka peristiwa itu ketika datang Albojo ke penjara, datang Albojo itu mengatakan, Yohanes, maaf amang, ikon huponggol do ulumu, perlu dirajai. Roh si Yohanes, nama amang ponggol ma ulukom, ngirilu. Dan dia rela memberi kepalanya tanpa perlawanan. Tidak ada di teks ini Yohanes melawan katanya kan. Tidak ada. Yohanes memberi kepalanya dengan tenang. Adakah kita yang berani memberi atau menerima tantangan, resiko kematian sama sekali? Kalau kita menyatakan kebenaran,
Mungkin masih dikasih tahu, mudede kosong ini, kona takut mau ini, amat termundur kita. Masih ancang-ancang hukumannya diberikan kepada kita, udah takut. Belum terhukum. Makanya kita tidak mampu seperti Yohanes. Pelajaran hari ini, kalau kita mau berani menyuarakan kebenaran, maulah menerima sampai pada contoh kematian tragis. Maunya jangan sampai mati kita. Hiduplah orang yang benar menyuarakan kebenaran, walau harus menerima pergumulan dan penderitaan. Ini yang kita lihat dari teks ini. Lalu apa yang hendak kita renungkan dalam minggu ke-7 setelah Trinitatis? Kita bawa pulang kabar baik. Apa itu? Yang pertama, milikilah integritas dalam menyuarakan kebenaran. Hanya orang yang punya integritas mampu menyuarakan kebenaran. Tapi orang yang tidak punya integritas tidak akan mampu berkata benar. Jadi pertama, kita harus connect ke Tuhan yang punya kuasa itu. Kita punya jaminan keselamatan, maka kita berani menyatakan kebenaran walau mati di dunia ini, tapi orang benar akan hidup kekal di surga selama-lamanya. Daripada kita pura-pura benar di bumi ini, kompromi dengan ketidakbenaran, mati masuk neraka. Maunya warga jemaat GKPA, pilihlah integritas agar kita berani menyatakan kebenaran. Dan ketika kita hidup di bumi ini, kita diselamatkan. Dan kalaupun harus berakhir dari dunia ini, warga jemaat GKPA di sorga kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah keteguhan dalam iman. Orang yang mampu berani menyuarakan kebenaran harus punya iman yang tangguh. Kalau imannya setengah-setengah, memble, datang angin barat, dia pergi ke barat. Datang angin timur, dia pergi ke timur. Tidak punya keteguhan iman. Tapi orang yang teguh imannya, sekali memegang Kristus, percaya Kristus, tetap Kristus. Lalu ketika kita diajak untuk melakukan ketidakbenaran, katakan sorry, maaf. Kalau sekarang kan dosa berjemaah pun terjadi kan. Mengajak orang berdosa pun ada. Ini terjadi. Tapi kalau kita diajak orang berdosa, katakan maaf, saya orang GKPA yang teguh imannya kepada Kristus, tidak mau melakukan ketidakbenaran. Wah, itu baru unggul. Itu namanya jemaat yang unggul melayani Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus siap menghadapi konsekuensi. Jadi setiap kebenaran ada konsekuensi. Orang bisa mengatakan begini, semakin kita beriman atau semakin kita berkualitas, circle kita sedikit, pertemanan kita sedikit. Semakin kita tunduk kepada kehendak Tuhan, beriman yang teguh, ingat circle kita sedikit. Orang yang bersama kita, orang benar itu sedikit. Tapi kalau kita kompromi dengan kejahatan, dosa dan dunia ini, circle pertemanan kita besar. Kita pilih mana? Saya selalu pilih, walaupun harus sedikit teman saya harus menyuarakan kebenaran. Kalaupun dibenci orang, gak apa-apa. Minimal ada Yesus yang mengasihiku. Itu cukup. Daripada dunia mengasihiku, Tuhan menolakku, itu sengsara di dunia dan di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sekali-kali takut pada kekuasaan dunia. Jangan sekali-kali takut pada kekuasaan dunia. Kalaupun harus dipenjara, jangan takut. Kalaupun harus dikucilkan karena kebenaran, jangan sekali-kali takut. Beranilah. Itu jemaat GKPA yang unggul melayani dalam kebersamaan. Yang terakhir, kelima, kita harus berani untuk melawan ketidakadilan. Setiap ada ketidakadilan, apa namanya? Langsung bangkitlah.
gerakan kita untuk melawannya. Jangan ketika lihat ketidakadilan, ketidakbenaran, kita diamkan, kita tutup mata kita, seolah-olah tidak terjadi. Jadi sebagai warga jemaat GKPA, jika melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, maka bersuaralah supaya jangan berlanjut ketidakadilan dan ketidakbenaran. Inilah cara kita merayakan minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Saya yakin dan percaya yang hadir saat ini adalah orang-orang benar, orang-orang yang beriman yang berani menyuarakan kebenaran. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapak, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk berani menyatakan dan menyuarakan kebenaran. Kendati ada resiko yang harus kami terima, Tuhan tolong kami dengan menguatkan iman kami dan menjaga integritas kami sebagai orang percaya, sehingga tidak tergoda untuk melakukan kejahatan, dosa dan ketidakadilan. Tetapi kami mampu dan tidak takut melawan ketidakadilan dan kejahatan dan dosa, sehingga kami menjadi orang yang menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.